sama dengan R1 cos theta 1 tambah I sin theta 1. Ini kemarin apa nih? R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Ini kemarin bentuk apa? Bentuk kutub, Bu. Oke, bentuk kutub. Ya. Kemudian kita punya Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Kita juga mengubahnya ke dalam bentuk kutub menjadi R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2 atau cis ya, cis theta 2. Yang atasnya itu cis theta 1. Nah, jadi kalau diberikan bilangan kompleks, kita mau menggunakan teorema de Moivre-nya, ubah ke dalam bentuk kutubnya. Kemudian dia akan berlaku beberapa sifat berikut. Yang pertama dan yang kedua itu nanti kita buktikan hari ini ya. Untuk nomor 3 itu hanya perluasan dari yang nomor 1. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Untuk sifat yang pertama, perkalian dari dua bilangan kompleksnya, Z1 dan Z2, itu sama dengan R1 R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Ini kita punya Z1, Z2 dengan Z1-nya adalah R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 itu sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Gitu ya. Nah, dari Z1, Z2 ini nanti kita uraikan sampai dia ketemu yang ruas kanan ini. Oke, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, sekarang kita mau membuktikan kalau dia pembagian dari Z1 dibagi Z2, maka hasilnya adalah R1 R2 cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurang theta 2. Untuk membuktikan sifat nomor 1 dan sifat nomor 2, nomor 3 hanya perluasan ya. Untuk membuktikan nomor 1 dan nomor 2, itu harus mengingat kembali rumus-rumus dari fungsi trigonometri. Jadi penjumlahan sudut, pengurangan sudut, penjumlahan cos, pengurangan sinus, dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita pakai untuk nomor 1 dan nomor 2. Oke, kemudian ada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau Z1-nya sampai dengan Zn itu dikalikan. Kalau nomor 1 tadi hanya 2Z, hanya Z1 dan Z2. Kalau nomor 3 itu Z1 sampai dengan Zn. Maka analog dengan ini, R1, R2-nya akan dikalikan sampai dengan Rn. Kemudian cos theta-nya tinggal jumlahkan cos theta 1 sampai theta n, I sin theta 1 tambah theta 2, dan seterusnya sampai theta n. Jika Z1, Z2 jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Zn, maka kita bisa menulisnya Z pangkat n. Ya. Z pangkat n sama dengan R pangkat n cos n theta ditambah I sin n theta. Ini ya. Ini ada beberapa sifat. Kita buktikan dulu yang nomor 1. Silakan, ada yang mau coba untuk nomor 1?
Silakan, siapa yang mau coba? Langsung share screen saja ya. Bisa nggak langsung share screen dari sana? Pakai whiteboard saja nulisnya. Atau kalau nulisnya di kertas, di foto aja, di share screen. Ini ya, coba diuraikan R1 cos theta 1 ditambah sin theta 1 dikali
R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2 ya. Karena R1 R2 ini kan perkalian, jadi dia bisa maju ke depan ya. Jadi R1 R2. Kemudian coba uraikan cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali dengan cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Dikalikan seperti biasa, nanti kalau ada I pangkat 2 berarti dia ada minus. Kemudian untuk mengubahnya menjadi cos theta 1 ditambah theta 2 dan juga sin theta 1 tambah theta 2, coba diingat rumus cos theta 1 ditambah theta 2. Cos theta 1 tambah theta 2 apa rumusnya? Penjumlahan cos. Rumus penjumlahan cos theta 1 tambah theta 2, cari rumusnya apa? Kemudian sin theta 1 tambah theta 2 itu rumusnya apa? Sama yang di bawah juga untuk pengurangan cos theta 1 dikurang theta 2 itu rumusnya apa? Kemudian sin theta 1 dikurang theta 2 itu rumusnya apa? Karena nanti sebelum menjadikan dia ini, di atasnya itu sama persis dengan rumus penjumlahan cos dan juga rumus penjumlahan sin. Makanya diubah bentuknya jadi ini. Silakan, ada yang mau coba? Oke, silakan Santa. Share screen-nya bisa langsung nulis. Di Kalau mau foto, Bu. Di bisa. foto. Boleh, Bu? Oh ya, silakan. Langsung share screen saja. Iya, izin share screen. Oke, dijelaskan Santa. Oke. Di sini ada Z1 dikali Z2. Z1-nya R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Dan Z2-nya itu R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Kemudian kita kalikan. Kemudian R1 dan R2-nya karena sama-sama perkalian dikeluarkan dulu. Kemudian kita kalikan cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Dapatnya seperti ini. Kemudian karena di sini ada I theta kuadrat, ini I theta kuadrat, kita ubah menjadi min 1. Di sini pindahnya menjadi min sin theta 1 sin theta 2. Kemudian karena di kedua ini ada sama-sama I sin, kemudian I-nya dikeluarkan, menjadi R1 R2 cos theta 1 cos theta 2 dikurang sin theta 1 sin theta 2 ditambah I dari sin theta 1 cos theta 2 ditambah cos theta 1 sin theta 2. Nah, bentuk ini merupakan uraian dari rumus dari cos theta 1 ditambah theta 2. Kemudian I di dalam kurung sin theta 1 cos theta 2 ditambah cos theta 1 sin theta 2 itu bentuk dari sin theta 1 ditambah theta 2. Sehingga didapat Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Itu saja penjelasan dari saya. Oke, jangan ditutup dulu layarnya. Terima kasih Santa. Kita lihat di sini tadi ya, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, R1 R2-nya dikeluarkan dulu dari perkalian sini ya, ke depan dia bisa ke depan karena perkalian. Tinggal kita uraikan yang cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan juga cos theta 2 I sin theta 2. Ini dapat penguraiannya, kemudian ini ada I pangkat 2, maka dia sama dengan min 1 ya, artinya dia jadi minus. Kayak ini ya, yang ini. Kemudian ini ada I,
Kemudian ini juga ada I. I-nya dikeluarkan sehingga dapat yang ini, yang di baris 2 sebelum terakhir. Ini adalah rumus penjumlahan kos ya. Kalau kos itu kan koko sin sin tapi tandanya dibalik, ini minus berarti ini plus gitu. Kalau sin itu sin koko sin sin. Nah, ini sin gini ya. Oke, begitu ya membuktikannya. Nah, terima kasih Santa, boleh ditutup. Berikutnya, yang nomor 2, sifat yang nomor 2. Saya off, saya off kamera sebentar ya, karena mau buka e-learning. Dia nge-lag.
Oke, siapa yang mau menjawab soal yang kedua? Izin Bu, habis nomor 2 boleh Bu? Ya, silakan. Oke, tadi ini Agis menjelaskan pembuktian untuk nomor 2. Soalnya Z1 dibagi Z2. Jadi Z1 adalah R1 cos theta 1 ditambah isi theta 1. Di bawahnya Z2